Oke, baik. Yang kemarin progres 1 itu saya dari Define Scope. Nah, untuk yang Define Scope ini saya melakukan apa ya, modifikasi sedikit. Nah, di sini Define Scope-nya ada 8, yaitu ada fungsi dan fitur, batas geografis, batasan waktu, persyaratan teknis dan fungsional, keamanan dan privasi data, lalu peran dan tanggung jawab setiap stakeholder, lalu kebutuhan dan persyaratan pengguna, lalu yang terakhir yaitu persyaratan dan keterlibatan pemerintah. Lalu elicitation tekniknya ini ada setiap stakeholder itu memiliki teknik elisitasinya masing-masing. Nah, stakeholder saya ada 6. Nah, di sini sudah terdapat teknik elisitasinya masing-masing. Lalu yang lalu user stories. Nah, di sini user stories-nya masih mengerjakan 2 user stories, stakeholder-nya cuman masih mengerjakan 2, yaitu pengguna sama maskapai penerbangan. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Wisnu. Selanjutnya, silakan selanjutnya. Saya Pak. Langsung aja, langsung share screen semua, nanti Zoom otomatis memilih. Baik, saya mulai dari identify stakeholder. Jadi ada 5, yaitu pelanggan, kemudian maskapai pesawat, kemudian penyedia pembayaran, ada developer dan pihak regulator. Kemudian untuk skopnya, untuk ruang lingkupnya ada beberapa, yaitu profil pelanggan, kemudian pencarian tiket pesawat. Nah, di dalamnya ada informasi pesawat, jadwal, waktu perjalanan, harga, destinasi, kursi, dan kelas perjalanan. Untuk pembayarannya ada e-wallet dan pembayaran bank. Kemudian untuk pengelola perubahan tiket, yaitu untuk refund ataupun pembatalan tiket pesawat, baik itu delay dan lain-lain. Kemudian ada reservasi, itu sistem bookingnya. Kemudian konfirmasi pembayaran, kemudian daftar pesanan, kemudian ada riwayat dari pemesanan tiket, kemudian ada integrasi dengan sistem eksternal, dengan sistem dari pihak maskapainya. Kemudian ada rating perjalanan, yaitu nanti si pengguna bisa memberikan masukan atau feedback, dan pelaporan dan analisis untuk terkait kinerja sistem dan pengalaman pelanggan. Kemudian untuk kios elicitation tekniknya, untuk pelanggan ada wawancara, observasi, kuesioner. Kemudian yang kedua ada untuk maskapai penerbangan, observasi, dokumen analisis. Dan yang sistemnya sama dan regulatornya hanya teknik dokumen analisis. Untuk user story-nya saya baru mengerjakan yang user story dari stakeholder 2, yaitu maskapai penerbangan. Seperti contohnya mengatur jadwal penerbangan, menentukan harga, kemudian maskapai bisa melacak dan mendapatkan informasi akurat terkait penjualan pemesanan tiket. Kemudian juga bisa melihat ulasan dan memperoleh data analisis yang akurat, serta maskapai juga dapat mengintegrasikan dengan sistem internal maskapai tersebut. Kemudian untuk yang stakeholder 2, penyedia asuransinya dapat melacak penerbangan secara akurat terkait apakah penerbangan terjadi delay, penjadwalan ulang, dan pembatalan, dan lain-lain sesuai kondisi yang berhubungan dengan keputusan bisnis asuransi. Baik, terima kasih Mas. Oke, terima kasih banyak Pak. Silakan selanjutnya 362, silakan. Ya. Pertama, saya memakai sistem flag booking system. Terus untuk identifikasi stakeholdernya ada 4. Yang pertama ada user, dan kedua ada maskapai penerbangan, yang ketiga ada penyedia layanan pembayaran, dan yang keempat ada regulator. Untuk define scope-nya, yang pertama ada pencarian tiket, terus yang kedua ada efektivitas pemesanan, yang ketiga ada reservasi dan pembayaran, yang keempat ada pengelolaan profil pelanggan, yang kelima ada pelaporan dan analisis, yang keenam ada keamanan dan privasi, yang ketujuh ada skalabilitas, dan yang terakhir ada dukungan pelanggan. Untuk teknik elisitasinya,
di user ini memakai dua, itu wawancara dan observasi. Untuk maskapai pakai observasi dan dokumen analisis. Yang ketiga, penyedia layanan pembayaran memakai teknik dokumen analisis. Dan yang terakhir, regulator transportasinya memakai teknik dokumen analisis. Sekian, Pak. Baik, terima kasih. Mas Muhammad Alden, selanjutnya silakan. Ada Rasfi, silakan. Baik Pak, jadi untuk requirement elicitation-nya untuk flight book system ini yaitu adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk memudahkan user untuk melakukan pemesanan tiket pesawat secara online. Mungkin langsung saja ke identify stakeholder-nya. Jadi yang pertama ada pelanggan atau user, dan yang kedua ada maskapai penerbangan, yang ketiga ada bank atau lembaga keuangan. Lalu untuk scope-nya yang pertama user dapat mencari penerbangan berdasarkan kota asal, tujuan, keberangkatan, dan jumlah penumpang. Yang kedua, user dapat melihat daftar penerbangan yang tersedia serta harga tiketnya. Lalu yang ketiga, user dapat memilih penerbangan yang diinginkan dan melakukan pembayaran metode yang tersedia. Lalu yang keempat, sistem akan mengirimkan konfirmasi pemesanan tiket secara otomatis melalui email. Lalu yang kelima, user dapat melakukan perubahan atau pembatalan pemesanan tiket. Lalu yang keenam, admin dapat mengelola data penerbangan dan mengupdate jadwal penerbangan yang telah ada. Yang ketujuh, admin dapat melihat laporan penjualan tiket dan data pengguna untuk menganalisis performa sistem. Dan yang kedelapan, sistem akan memberikan notifikasi kepada user mengenai informasi terbaru seputar penerbangan seperti jadwal atau perubahan gate keberangkatan. Lalu untuk teknik elisitasinya, untuk yang stakeholder 1 yang pelanggan, teknik elisitasinya menggunakan 1 wawancara, 2 observasi, dan 3 kuesioner. Lalu untuk stakeholder 2 yang maskapai, yaitu teknik elisitasi yang digunakan yang pertama observasi dan analisis dokumen, dan yang stakeholder ketiga yaitu tekniknya analisis dokumen. Lalu untuk user stories-nya yang user stories yang pelanggan, jadi sebagai traveler saya ingin flight book system mengingat informasi pribadi dan preferensi perjalanan saya. Lalu yang kedua, seorang traveler yang memperhatikan anggaran, jadi saya ingin flight book system menunjukkan kepada saya penerbangan yang termurah yang tersedia. Lalu yang ketiga, sebagai business traveler, saya ingin flight book system memberi saya berbagai pilihan penerbangan sesuai dengan jadwal saya. Yang keempat, terima kasih Mas. Terima kasih, cukup. Dilanjutkan sampai tahap di akhir. Selanjutnya ada 020, silakan. Baik Pak, suara saya kedengaran nggak Pak? Silakan, kedengaran. Baik, untuk yang lanjutkan progres sebelumnya, identify stakeholder. Di sini saya ada 4, yaitu tentang pelanggan, orang yang menggunakan sistem, terus yang kedua ada maskapai penerbangan, yang menyediakan jadwal penerbangan dan harga tiket yang dapat dipesan melalui sistem. Yang ketiga itu ada regulator atau organisasi pemerintah yang memastikan bahwa sistem booking penerbangan mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku. Keamanan penerbangan dan perlindungan konsumen. Dan yang terakhir itu ada bank dan penyedia layanan pembayaran, yakni stakeholder yang menyediakan layanan pembayaran untuk pengguna sistem Flexbook. Mereka mengambil biaya transaksi sebagai penghasilan. Dan di sini untuk define the scope-nya atau ruang inti dari proyeknya, yang pertama ada pencarian penerbangan seperti sistem Flexbook memungkinkan pengguna untuk mencari penerbangan berdasarkan kriteria tertentu seperti tanggal dan lain-lain. Yang kedua ada pemilihan penerbangan. Setelah melakukan pencarian, maka akan pengguna dapat melihat daftar penerbangan yang tersedia. Yang ketiga itu ada pembayaran setelah memilih penerbangan. Yang keempat ada konfirmasi dan tiket elektronik. Setelah pembayaran dilakukan konfirmasi. Yang kelima ada manajemen pemesanan
yaitu menyediakan fitur manajemen pemesanan di mana pengguna dapat melihat detail penerbangan. Yang keenam, ada integrasi dengan sistem lain seperti sistem check-in dan sistem boarding. Yang ketujuh, ada pengelolaan data, sistem flagbook juga harus memiliki sistem pengolahan data yang baik seperti informasi penerbangan dan transaksi pembayaran. Dan yang Baik, terakhir terima ada kasih Mas. keamanan. Cukup Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Selanjutnya ada 009, silakan. Ya, di sini di TV stakeholder saya, yaitu yang pertama pelanggan adalah stakeholder utama dalam sistem pemesanan penerbangan. Mereka menggunakan sistem ini untuk memesan penerbangan, mengelola reservasi mereka, memilih kursi dan membayar biaya penerbangan. Dua, maskapai penerbangan, yaitu maskapai penerbangan adalah pemilik atau pengelola pesawat yang melakukan penerbangan mereka, menggunakan pemesanan untuk menjual tiket penerbangan mereka, mengelola jadwal dan mengatur kapasitas pesawat. Terus di legator penerbangan ini saya adalah stakeholder yang penting dalam pemesanan penerbangan, untuk memastikan terhadap aturan dan regulasi penerbangan. Di pengembangan sistem ini, stakeholder merancang, mengembangkan dan memelihara sistem mengidentifikasi ruang lingkupnya itu. Yang pertama itu di ruang lingkup pemesanan tiket, yaitu pemesanan penerbangan, mungkin pelanggan memesan tiket penerbangan melalui platform online dan untuk pemilihan jadwal penerbangan ini menyediakan informasi tentang jadwal penerbangan dan memberikan pilihan terbaik dengan preferensi pelanggan. Dan di pemilihan kursi ini, sistem menggunakan pelanggan untuk memilih kursi pada sesuai dengan K. Untuk pembayarannya ini memungkinkan pelanggan untuk membayar biaya penerbangan melalui sebagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, atau metode pembayaran digital lain. Untuk konfirmasi reservasinya sistem ini mengirimkan email konfirmasi kepada pelanggan setelah reservasi selesai yang berisi informasi tentang jadwal penerbangan, detail dari reservasi dan tiket elektronik. Untuk pengelolaan reservasi ini, sistem ini memungkinkan pelanggan untuk mengubah atau membatalkan reservasi mereka dan mengatur kembali jadwal penerbangan yang dibutuhkan. Diintegrasi dengan maskapai penerbangan ini, sistem ini berintegrasi dengan maskapai penerbangan untuk memastikan informasi terkini tentang jadwal penerbangan, kapasitas pesawat, dan untuk integrasi dan agen jalan sistem ini bekerjasama dengan perjalanan, memberikan pilihan terbaik dan perjalanan informasi dan Baik. untuk manajemen data pelanggan. Baik, cukup Mas. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Pak. Ada 105, silakan. Baik Pak, untuk progres saya yang dari kemarin, sekarang saya habis mengerjakan diagram dan mungkin masih ada revisi dan juga pengerjaan mockup masih di dalam Figma, jadi belum saya import ke dalam Word. Lalu untuk user story masih belum Pak. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf, 105 kelompok apa ya? Kelas apa ya? Dari rekayasa D Pak. Rekayasa Maaf, ini kelas kebutuhan D A Pak. ya. Oh, maaf Pak, saya tadi Iya. baru connect. Baik, selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya. Mohon maaf Pak, saya Ada ada 019, ada berapa ini? Oh iya, Raihan Kafi, silakan Raihan Kafi. Oh ya, hadir Pak. Silakan. Untuk yang pertama ini direkomendasikan dengan sistem flight booking. Sistem flight booking merupakan sistem yang memfasilitasi proses pemesanan tiket pesawat. Nah, aplikasi ini mempunyai beberapa fitur. Yang pertama itu pencarian penerbangan, harga dan jadwal penerbangan, reservasi tiket, konfirmasi dan pembayaran, layanan pelanggan, sistem pemesanan, seperti itu. Lalu untuk di stakeholder-nya itu terdapat ada 4 pelanggan, yaitu orang yang melakukan pemesanan tiket pesawat melalui kursi dan pembayaran, maskapai penerbangan yang menyediakan layanan penerbangan menggunakan sistem pemesanan. Lalu payment gateway itu untuk seperti metode pembayaran yang melalui transfer bank, e-wallet, dan
credit card. Lalu ada regulator, yaitu sebuah organisasi pemerintah yang mengoperasikan sistem reservasi penerbangan. Lalu define scope mencakup lingkup. Pertama itu ada pencarian penerbangan, fitur yang memungkinkan pengguna untuk mencari penerbangan berdasarkan jadwal, rute, harga, dan jenis kelas. Pilihan kursi, jadi pengguna dapat memilih kursi, informasi penerbangan, untuk memberikan informasi tentang jadwal keberangkatan, kedatangan, durasi penerbangan, jenis pesawat, dan lain-lain. Lalu ada pembayaran, bisa melakukan kredit card, transfer, bank, atau e-wallet. Lalu konfirmasi pemesanan, itu berisi informasi tentang nomor penerbangan, jadwal keberangkatan, kursi yang dipilih, dan tiket elektronik yang dapat dicetak. Yang keenam, manajemen pemesanan. Pengguna mengelola pemesanan tiket pesawat seperti melakukan perubahan jadwal, membatalkan pesanan, dan melakukan refund. Lalu yang ketujuh itu ada laporan dan analisis. Sistem yang menghasilkan laporan dan analisis membantu penerbangan maskapai penerbangan untuk mengambil keputusan bisnis. Lalu yang ke-8 itu ada skalabilitas, untuk kemampuan untuk mengatasi peningkatan beban kerja atau volume transaksi tanpa mengalami penurunan kinerja atau kegagalan sistem. Lalu yang ini ada teknik elisitasi. Yang stakeholder pertama itu pelanggan, dengan teknik elisitasinya itu wawancara dan observasi. Yang kedua, maskapai penerbangan, dengan teknik elisitasinya itu observasi dan dokumen analisis. Yang ketiga, payment gateway, teknik elisitasinya itu dokumen analisis. Dan yang keempat, regulator, dengan teknik elisitasinya itu dokumen analisis. Cukup sekian, Pak. Terima kasih. Dilanjutkan sampai pengujian. Baik, Pak. Selanjutnya silakan Rehan Kafi, dimatikan. Oke. Ada 018, silakan. Baik, Pak. Suara saya ada, Pak? Iya, silakan. Nah, baik, di sini untuk daftar stakeholdernya saya ada 5. Yang pertama ada pelanggan, terus ada maskapai pesawat, kemudian ada penyedia e-wallet, kemudian yang keempat ada developer, dan yang kelima ada regulator. Kemudian untuk skopnya, yang pertama ada profil pelanggan, terus yang kedua ada pencarian tiket pesawat, yang ketiga ada pembayaran, yang keempat ada pengelolaan perubahan tiket, kemudian yang kelima ada reservasi, terus konfirmasi, yang ketujuh ada daftar pesanan, terus yang kedelapan ada riwayat, yang ke-9 ada integrasi dan sistem eksternal, kemudian yang 10 ada rating perjalanan, dan yang 11 ada pelaporan dan analisis. Terus untuk elicitation tekniknya, untuk stakeholder yang pertama yaitu pelanggan, saya memakai teknik wawancara, observasi, dan kuesioner. Terus untuk stakeholder kedua yaitu maskapai penerbangan, saya memakai teknik observasi dan dokumen analisis. Untuk stakeholder yang ketiga, saya memakai teknik observasi dan dokumen analisis. Untuk developer, saya memakai teknik wawancara dan observasi. Kemudian untuk regulator, saya memakai dokumen analisis untuk tekniknya. Nah, untuk user story di sini, saya untuk yang pelanggan, contohnya seperti sebagai seorang pelanggan dapat mencari penerbangan yang tersedia dengan mudah dan cepat, dilengkapi dengan pilihan filter dan pencarian. Kemudian untuk stakeholder kedua yaitu maskapai penerbangan. Untuk contohnya, sebagai maskapai penerbangan dapat mengatur jadwal penerbangan saya dengan mudah dan cepat ke dalam sistem flight booking. Mungkin progres saya cukup sampai di situ, Pak. Baik, terima kasih. Alfa, silakan. Selanjutnya ke 014, Dinda. 014 ya, Pak. Silakan. Ya. Dinda ya, Pak. Iya, 014. Langsung saja, di sistem ini ada beberapa fitur, salah satunya yaitu aplikasi ini menyediakan fitur tambahan pelayanan akomodasi bagi penumpang yang membutuhkan, dan aplikasi ini tidak dapat membatalkan tiket yang dipesan, tetapi dapat merubah jadwal keberangkatannya, dan hanya dapat memesan satu tiket dalam satu kali proses pemesanan. Kemudian untuk identify stakeholder-nya, di sini saya ada pengguna, maskapai penerbangan, pihak bank, pihak bandara, sekaligus penyedia layanan khusus, dan pihak regulator. Kemudian untuk define the scope-nya ada manajemen profil pelanggan, kemudian pencarian tiket penerbangan, fitur tambahan,
seperti sistem dapat memungkinkan pelanggan yang berkebutuhan khusus untuk memilih layanan yang sedang dibutuhkan, kemudian proses transaksi, konfirmasi dan notifikasi, perubahan jadwal, pelaporan, pemeliharaan, keamanan dan privasi, dan layanan pelanggan. Kemudian untuk teknik elisitasinya, untuk stakeholder pertama yaitu pengguna menggunakan teknik elisitasi wawancara, observasi, dan kuesioner. Untuk maskapai penerbangan menggunakan teknik elisitasi observasi dan dokumen analis. Kemudian stakeholder 3, pihak bank, menggunakan teknik elisitasi observasi dan dokumen analis. Untuk stakeholder keempat, bandara sekaligus penyedia layanan khusus yaitu wawancara, observasi, dan survei. Kemudian untuk stakeholder regulator menggunakan teknik elisitasi dokumen analis. Kemudian untuk user stories-nya dari stakeholder pertama, pelanggan, salah satunya yaitu sebagai seorang pelanggan, saya ingin bisa melakukan pencarian informasi dan memesan tiket pesawat secara online agar lebih efisien tanpa harus mengantri di bandara. Kemudian sebagai seorang pelanggan, saya ingin bisa memilih fasilitas tambahan apabila membutuhkan layanan khusus. Kemudian untuk user story stakeholder kedua yaitu maskapai penerbangan. Sebagai maskapai penerbangan, saya ingin menyediakan pemesanan tiket pesawat yang efektif dan nyaman bagi pelanggan. Baik, cukup. Dan Terima kasih. sekian, Pak. Selanjutnya ada 422, silakan. Baik, melanjutkan tentang progres yang kemarin, yaitu di user stories, di mana saya di sini ada 4 stakeholder. Jadi saya sudah membuat dari stakeholder 2, yaitu dari pemaskaut penerbangan, mengelola jadwal penerbangan, di situ memperbarui tarif penerbangan, melacak status penerbangan, melihat data penjualan dan kinerja penerbangan, terus memantau umpan balik dari pelanggan atau feedback. Terus yang ketiga di sini sebagai developer, di sini merancang UI, habis itu mengintegrasikan sistem pembayarannya dengan struktur yang aman, terus menerbitkan jadwal penerbangan, membuat fitur pencarian serta memastikan berjalan dengan baik, melakukan pengujian secara teratur, mendokumentasi lengkap, memperbarui dan meningkatkan aplikasi secara teratur. Di sini untuk regulator di sini memastikan bahwa aplikasi flight booking ini memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Di situ memantau flight booking secara teratur, memastikan tidak melanggar aturan dan merugikan pengguna. Itu memastikan data yang dikumpulkan dijaga kerahasiaannya, dan memastikan flight booking ini memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada pengguna. Untuk konseptual diagramnya saya sudah membuat, tapi sepertinya masih ada revisi, nanti akan saya perbaiki lagi mungkin. Mungkin sampai di situ Pak, untuk progres saya. Baik, terima kasih Herlianto. Dilanjutkan sampai tahap di pengujian ya. Siap. Oke, selanjutnya ada 007, silakan. Ini adalah sistem. Saya langsung saja menuju ke bagian stakeholdernya. Yang kedua itu ada maskapai penerbangan. Yang ketiga ada pembayaran. Ini untuk melakukan pembayaran atau transaksi. Ada pengembangan dan pengembangan teknologi. Ini mereka bertanggung jawab atas keamanan dan ekosistem. Lalu yang kelima ada regulator, pihak lain, jangan dan yang memantau operasi tadi. Yaitu adalah ruang dari proyek. Yang pertama di sini ada pencarian tiket penerbangan, ada aksi, ada pembayaran, dan ada konfirmasi. Setelah melakukan pembayaran maka akan dikonfirmasi berupa notifikasi dari sistem. Nah, yang kelima ada reschedule atau pembatalan. Di sini para pelanggan berhak untuk mendapatkan reschedule atau pembatalan apabila terjadi kendala dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu adalah pengelolaan pelanggan. Ini sistem bisa memungkinkan untuk para pelanggan untuk mengelola profil mereka sendiri. Lalu yang ketujuh ada keamanan dan privasi. Sistem itu harus memastikan keamanan dan privasi para pelanggan terlebih dahulu dari
Yang selanjutnya adalah tes verifikasi teknik. Yang pertama sini ada pelanggan, teknik verifikasinya yaitu wawancara, tiga visinya. Yang kedua ada masalah pelanggan, yaitu yang kedua ya pihak pembayaran itu ada opsi dan dua dokumen. Tempat pengembang dan itu ada dokumen dan Baik, cukup. Terima kasih. Selanjutnya ada 022, silakan. Baik, untuk share-nya sudah kelihatan kan, Pak? Sudah. Oke, di sini ada flight booking system yang mana untuk aplikasi yang dirancang memudahkan pengguna ataupun pelanggan pesawat untuk mencari, mendapatkan, dan memesan tiket pesawat secara online dan efisien. Kemudian untuk stakeholder-nya di sini ada satu pemerintah, kedua maskapai pesawat, ketiga karyawan atau pihak bandara, keempat pelanggan, dan kelima penyedia e-wallet ataupun bank. Ruang lingkup pada proyeknya yang pertama itu ada verification, yang kedua itu profil pelanggannya, yang ketiga pencarian tiket pesawat, yang keempat reservasi, lalu lanjut ke pembayaran, lanjut ke konfirmasi, dan pada reservasi itu ada pengelola perubahan tiket dan pengelola refund. Selanjutnya di sini teknik elisitasinya pada pemerintah itu ada dokumen analisis, maskapai pesawat itu ada observasi dan dokumen analisis, kemudian di karyawan atau pihak bandara, sama seperti sebelumnya, bank juga sama seperti sebelumnya, yang membedakan ada pada di pelanggan, ditambahkan ada teknik questionnaire-nya. Kemudian di sini untuk user story stakeholder-nya, pada pemerintahan itu intinya memastikan bahwa sistem telah memenuhi standar keselamatan penerbangan dan persyaratan regulasi terkait, dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum maupun keamanan untuk pelanggannya. Kemudian pada maskapai pesawat, menyediakan pemesanan tiket pesawat yang efektif dan nyaman bagi pelanggan, serta memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan check-in online. Kemudian pada karyawan atau pihak bandara, itu mereka akan memberikan informasi yang akurat, real time, tentang jadwal penerbangan, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi kebutuhan dan standar keamanan. Selanjutnya di sini ada pelanggan, yang mana pada pelanggan ini bisa melakukan pencarian informasi secara efisien dan online. Dan yang terakhir itu penyedia e-wallet dan bank sebagai sistem pembayaran yang tersedia dapat terintegrasi dengan sistem sehingga proses pembayaran dapat dilakukan secara otomatis dan efisien. Sekian Pak untuk progres saya. Baik, terima kasih. 022. Ya, Raffi Dahlan, silakan. Selanjutnya ada 019, silakan. Sudah kelihatan belum, Pak? Sudah, silakan. Oke. Jadi untuk saya di sini untuk lanjutkan progres saya itu dari user stories. Jadi yang pertama itu ada stakeholder pertama itu seorang pelanggan. Jadi pelanggan itu mencari atau melihat penerbangan yang tersedia. Kemudian yang kedua ada stakeholdernya itu maskapai penerbangan untuk menyediakan platform pemesanan tiketnya. Yang ketiga ada stakeholder untuk payment gateway-nya untuk menyediakan sistem pembayaran supaya pelanggan itu mudah dan aman digunakan untuk menggunakan jasanya. Keempat itu ada stakeholder regulator, itu artinya memastikan maskapai penerbangan sudah patuh nih keamanan atau aturannya yang berlaku dalam industri penerbangan. Kemudian untuk diagramnya sendiri itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada pelanggan, kedua maskapai, yang ketiga payment gateway, yang keempat ada register. Kemudian di sini ada beberapa atributnya, itu ada booking, pembayaran, umpan balik atau feedback penerbangan, flight regulator, payment method atau metode pembayarannya, dan tarif. Untuk lebih lanjutnya di sini saya sudah menyediakan link diagramnya. Di sini ada beberapa atributnya juga supaya lebih jelas. Kemudian di sini progresnya saya sudah mewakilnya sudah saya buat di dalam Figma. Jadi di sini sudah terdapat linknya. Jadi sisa progres define accept kriterianya saja belum, Pak, sama wawancara. Oke, terima kasih. Sebentar. 10119, oke.
Oke, Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, dilanjutkan sampai acceptance kriteria. Selanjutnya 095 silakan. Baik, di sini progresnya kemarin itu di requirement allocation sama di identify stakeholder. Nah, untuk progres selanjutnya di sini saya mengerjakan yang define the scope sama choose allocation technique. Yang di define the scope di sini yang pertama itu ada persyaratan fungsional, terus yang kedua ada persyaratan non fungsional, yang ketiga ada persyaratan data, persyaratan integrasi, yang kelima persyaratan terbuka pengguna. Yang di allocation teknik itu yang pertama pelanggan, dan teknik elistasi, wawancara, observasi, dan kuesioner. Stakeholder 2 itu maskapai penerbangan dengan teknik elistasi, observasi, dokumen analisis. Stakeholder 3 payment gateway, teknik elistasinya dokumen analisis. Stakeholder 4 regulator, teknik elistasinya itu dokumen analisis. Untuk progres saya sampai situ saja. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan sampai tahap akhir di acceptance kriteria. Baik, Pak. Selanjutnya silakan. Ini untuk progres dulunya saya sudah mengerjakan analisasi tekniknya. Nah, yang pertama itu ada stakeholder 1 pelanggan, itu saya menggunakan teknik analisasi wawancara dan observasi. Lalu yang kedua stakeholder 2 maskapai, saya menggunakan teknik analisasi observasi dan dokumen analisis. Yang ketiga regulator, saya menggunakan teknik analisasi dokumen analisis. Dan yang terakhir itu stakeholder keempat, payment gateway, saya juga menggunakan teknik analisasi dokumen analisis. Untuk user story-nya, yang stakeholder pertama itu sebagai seorang pengguna, saya ingin mencari dan meneliti penerbangan tersedia dengan berbagai kriteria seperti tanggal, waktu, rute, dan maskapainya, sehingga saya dapat menemukan penerbangan yang sesuai dengan kebutuhan saya. Dan yang kedua, sebagai seorang pengguna, saya ingin memilih tempat duduk di dalam pesawatnya, sehingga saya dapat memilihnya dengan nyaman dan sesuai dengan preferensi. Terus saya juga memiliki pilihan untuk menambahkan layanan tambahan seperti makanan, bagasi tambahan, atau pilihan tempat duduk premium. Lalu saya ingin memiliki kemampuan untuk membatalkan atau mengubah reservasi jika terjadi perubahan jadwal atau kebutuhan mendadak. Saya juga ingin menerima konfirmasi dan rincian penerbangan saya melalui email atau aplikasi sehingga dapat memantau perjalanan saya dan mempersiapkan diri. Yang keenam, saya ingin memiliki opsi untuk melakukan pembayaran dengan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, atau pembayaran elektronik. Saya juga ingin memiliki akses ke informasi terbaru tentang status penerbangannya seperti keterlambatan atau pembatalan. Dan yang terakhir, saya ingin memiliki dukungan pelanggan yang responsif dan profesional. Untuk stakeholder yang kedua, sebagai maskapai penerbangan, saya ingin dapat memasarkan penerbangan saya melalui sistem booking online yang dapat diakses oleh seluruh pelanggan dari dunia. Nah, saya juga ingin memiliki kontrol penuh atas informasi yang disajikan tentang penerbangan di sistem booking, seperti jadwal, harga, dan fasilitas. Saya juga ingin memiliki opsi untuk menawarkan layanan tambahan atau opsi kustomisasi yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Saya ingin Baik, terima kasih. Cukup. Ini 091, silakan. Oke, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya langsung penjelasan saja, Pak. Di sini saya sistemnya bernama Fly with Us. Sedikit deskripsi, Fly with Us adalah sebuah sistem yang dirancang agar dapat memudahkan para pengguna yang memiliki kebutuhan dalam mencari tiket pesawat hanya dengan melalui smartphone atau PC dengan cepat. Lanjut ke identify stakeholder-nya. Di sini terdapat 4 stakeholder, yaitu pengguna, kemudian maskapai penerbangan, selanjutnya ada admin, dan yang terakhir regulator. Untuk di define scope-nya, di sini terdapat 8 poin. Yang pertama, pencarian tiket penerbangan. Yang kedua, reservasi atau pemesanan. Ketiga, pembayaran. Keempat, konfirmasi. Kelima, pengelolaan perubahan jadwal penerbangan. Yang keenam, pengelolaan waktu pembatalan penerbangan. Ketujuh, layanan customer service. Dan yang terakhir, keamanan dan privasi. Selanjutnya, elicitation tekniknya. Di sini untuk stakeholder pertama atau pengguna, elisitasinya menggunakan wawancara dan observasi. Selanjutnya, maskapai penerbangannya menggunakan teknik
dokumen analisis dan observasi. Ketiga, admin dengan wawancara dan observasi, dan yang terakhir regulator menggunakan dokumen analisis. Kemudian ini untuk user story-nya, dikarenakan waktu yang terbatas, saya langsung lompat. Kemudian untuk konseptual modelnya, untuk tampilannya seperti ini. Lalu desain dari mockup-nya kira-kira seperti ini. Ini untuk link mockup-nya. Dan ini untuk define acceptance kriterianya, yang mana positive case-nya saat pengguna membuka aplikasi dan sudah login, jika dia menekan icon flag, maka akan memunculkan tampilan yang mana ada untuk inputan dari dengan tipe datanya string, minimal 3 karakter, maksimal 50 karakter. Kemudian jika menginputkan 3 kata, maka akan muncul drop-down rekomendasi kata kunci. Terima Kemudian kasih, cukup. Dilanjutkan sampai selesai di pengujian. Terima kasih, Akbar. Terima kasih. Selanjutnya ada 045, silakan. Baik, Pak. Apa suara saya terdengar, Pak? Ya, silakan. Jadi selanjutnya dari progres 1, saya akan menjelaskan user stories. Secara singkat, yang pertama itu ada pelanggan. Nah, pelanggan itu yang pertama dia membutuhkan pencarian penerbangan yang mudah, terus memiliki opsi beragam untuk membayar tiket pesawat, selanjutnya itu menerima notifikasi tentang perubahan jadwal, terus dapat memilih tempat duduk dan memesan makanan atau minuman di dalam pesawat, selanjutnya itu melacak status penerbangan, yang keenam itu memiliki opsi untuk melakukan perubahan atau pembatalan tiket pesawat, dan yang ketujuh itu memiliki akses ke informasi tentang keterlambatan. Untuk maskapai penerbangan sendiri, yang pertama itu dapat menampilkan jadwal dan penerbangan tarif yang akurat, selanjutnya itu menawarkan berbagai pilihan paket, terus memastikan proses pembayaran tiket pesawat yang mudah, memberikan opsi check-in online pada aplikasi booking system, terus menyediakan akses yang mudah, terus memberikan notifikasi update kepada penumpang, menawarkan layanan pelanggan dan responsif dan efisien, memudahkan penumpang dalam melakukan perubahan jadwal, memberikan opsi pelaporan masalah atau keluhan, sama memastikan keamanan data pelanggan. Untuk yang regulator, itu dapat memastikan bahwa aplikasi memiliki fitur yang memverifikasi identitas penumpang. Selanjutnya itu memiliki fitur yang informasikan penumpang tentang pesan visa. Selanjutnya, aplikasi memiliki fitur untuk memberikan informasi yang jelas dan terperinci. Aplikasi memiliki fitur untuk memastikan bahwa maskapai memiliki lisensi yang valid. Selanjutnya itu dapat melacak dan memantau kinerja maskapai, dapat melindungi data pribadi, memberikan aksesibilitas, memiliki fitur memberikan informasi yang jelas, memastikan bahwa aplikasi memiliki fitur mempromosikan kesadaran lingkungan, sama aplikasi memiliki fitur untuk menginformasikan pengguna tentang risiko dan tindakan pencegahan. Yang terakhir ada lembaga keuangan. Yang pertama itu dapat akses ke data laporan keuangan. Yang kedua itu kemampuan untuk proses transaksi pembayaran. Yang ketiga itu memiliki fitur untuk memproses pengembalian dana. Yang keempat itu untuk memastikan bahwa aplikasi memiliki sistem keamanan. Yang kelima memiliki fitur untuk memberikan opsi pembayaran yang aman dan fleksibel. Yang keenam itu memantau aktivitas transaksi. Terus yang ketujuh memiliki fitur untuk memberikan pengguna opsi untuk mengatur pengelolaan keuangan. Yang kedelapan memiliki kemampuan untuk memberikan rekomendasi produk atau layanan keuangan. Yang kesembilan itu memberikan fitur untuk memberikan pengguna akses ke informasi sumber daya keuangan. Dan yang terakhir itu memastikan bahwa aplikasi memiliki fitur untuk mematuhi regulasi keuangan yang berlaku. Progres Terima saya kasih. sampai situ. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada... Permisi Pak, mau tanya, untuk absennya tulis di Zoom chat ya Pak? Enggak usah, sudah saya data. Selanjutnya ada 013, silakan, Irfan. Oke, jadi melanjutkan yang kemarin, saya bagian user story ini, saya jelaskan secara singkat saja. Ini pertama, user story pelanggan dapat mencari dan memesan tiket pesawat dengan mudah dan cepat. Kemudian yang kedua, dapat melihat daftar penerbangan yang tersedia dengan harga yang terjangkau. 3, dapat melihat rincian tentang jadwal penerbangan dan waktu tempuhnya. 4, memilih tempat duduk fasilitas tambahan seperti makanan dan minuman. Dan kelima, dapat pemberitahuan dan notifikasi jika terjadi perubahan jadwal. Keenam, dapat melacak status penerbangan secara real time. Ketujuh, dapat memberikan feedback atau ulasan tentang penerbangan. Untuk
user story maskapai penerbangan, pertama dapat memiliki kemampuan untuk mengatur jadwal penerbangan dan menambahkan penerbangan baru. Kedua, dapat memiliki kemampuan untuk menentukan harga tiket dan menawarkan diskon atau promo. Yang ketiga, dapat memantau dan mengelola kapasitas pesawat, tetap pengoptimalan penggunaan kapasitas. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk melacak informasi penerbangan dan memberikan pembaruan notifikasi. Kelima, memiliki kemampuan untuk mengakses data pelanggan dan mengidentifikasi preferensi kebutuhan pelanggan. Keenam, dapat memiliki sistem manajemen check-in dan boarding yang efektif. Ketujuh, dapat memiliki kemampuan untuk melacak kinerja penerbangan dan identifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau peningkatan. Nah, untuk user story regulator, memastikan bahwa aplikasi flight booking system memenuhi standar keamanan dan privasi. Kedua, memastikan bahwa aplikasi booking system mematuhi peraturan tentang penanganan dan perlindungan data pelanggan. Yang ketiga, memastikan bahwa aplikasi tersebut mematuhi persyaratan dan regulasi terkait perlindungan konsumen. Yang keempat, memastikan bahwa dapat memiliki fitur dan layanan mungkin pengguna untuk dengan kebutuhan khusus. Yang kelima, dapat memastikan untuk memberikan transparansi yang memadai terkait harga tiket dan biaya tambahan. Yang Baik, keenam, terima kasih. Cukup. Oke. Silakan selanjutnya. Ada 011 Muhammad Rifki, silakan. Suara saya terdengar, Pak? Ya. Ya. Baik, di sini yang pertama ada description, dan di bagian description ini dia menjelaskan keseluruhan dari proyek yang dibuat. Dan selanjutnya di sini ada identify stakeholder. Di sini saya sudah memasangkan 4 stakeholder. Yang pertama ada maskapai penerbangan, agen perjalanan, pelanggan, dan payment gateway. Lalu untuk skopnya di sini ada 9. Yang pertama itu pencarian jadwal penerbangan, pemesanan tiket, manajemen ketersediaan kursi, manajemen penumpang, manajemen notifikasi, manajemen harga dan promosi, pelaporan dan analisis, integrasi dengan pihak ketiga, lalu keamanan dan privasi. Dan di sini juga sudah ada elicitation teknik yang sudah ditentukan untuk stakeholdernya. Yang pertama untuk pelanggan di sini teknik elisitasinya yaitu wawancara. Yang kedua, maskapai penerbangan menggunakan observasi dan dokumen analisis. Yang ketiga, agen perjalanan menggunakan observasi dan dokumen analisis. Dan untuk payment gateway-nya menggunakan dokumen analisis. Jadi untuk segitu saja, Kak. Pak. Baik, terima kasih. Muhammad Rifki. Dilanjutkan sampai di pengujian. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada 043, silakan. Saya terdengar, Pak? Ya. Melanjutkan progres selanjutnya, yaitu di scope. Di sini sudah ada tujuan batasan dari sebelumnya. Nah, kemudian menganalisis kebutuhan pengguna seperti fiturnya apa saja yang akan ditampilkan, informasinya apa saja yang akan ditampilkan, kemudian ada perencanaan pengembangan sistemnya bagaimana, terus kemudian dengan dilanjutkan pengujian evaluasi, implementasi, dan pemeliharaan. Nah, itu untuk skopnya. Kemudian dilanjutkan ke elisitasi. Nah, di sini saya ada 5 stakeholder. Nah, untuk elisitasi ini sih saya mengikuti dari stakeholdernya. Contoh dari pengguna karena dia lebih fleksibel, maka ada wawancara yang tertentu. Dilanjutkan dua maskapai sama seperti sebelumnya, karena maskapai ini adalah tim, maka ada fokus group. Sama seperti pihak bank, ada fokus group. Cuman dia sebatas survei. Dan untuk pengembang ini, dia ada fokus group sama prototyping. Dan pemerintah ini hanya survei aja. Kemudian dilanjutkan dari user story. Nah, di user story ini saya ada semua stakeholder sudah, dari pengguna, maskapai, pihak bank, pihak pengembang, dan pihak pemerintah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan diagram konseptual. Nah, di diagram konseptual ini saya menggabungkan dari semua stakeholder dan semua fitur. Cuman di fitur ini saya kelompokkan menjadi 2. Ada yang dari booking tiket dan ada yang dari pembayaran. Nah, nanti sudah ada arahnya. Misal stakeholder maskapai ini dia mengelola tiket dan mungkin
untuk progres saya cuma sampai konseptual dia untuk mock-up dan sampai bawahnya masih Baik, terima kasih. Dilanjutkan sampai ke pengujian. Selanjutnya, dimatikan dulu screen-nya. Ada 042, silakan. Pak, apakah saya lihat? Iya, terdengar. Karena kemarin progres saya belum presentasi, jadi saya jelaskan mengenai dari reduksi. Sebenarnya playbook sistem ini suatu aplikasi yang saling pilih bisa tiket dibahas secara online. Stakeholder ini stakeholdernya ada 4, yaitu pelanggan, maskapai penerbangan, sama regulator. Untuk define scope di sini ada 8, yaitu ada pencarian penerbangan, informasi penerbangan, pemilihan tempat, pembayaran, kemudian ada etiket, profil pelanggan, keamanan dan privasi, dan dukungan pelanggan. Untuk pemilihan teknik elisitasi. Stakeholder 1 yaitu pelanggan, di sini saya menggunakan teknik elisitasi wawancara dan observasi. Kemudian stakeholder 2 maskapai penerbangan menggunakan observasi dan dokumen analisis. Provider teknologi, observasi dan dokumen analisis, kita pun juga dengan regulator, yaitu menggunakan observasi dan dokumen analisis. Untuk user story-nya sendiri pada bagian stakeholder 1 itu sebagai pelanggan di sini bisa memesan tiket, mencari maupun membatalkan, kemudian menerima konfirmasi reservasi yang tepat, dapat memilih tempat duduk sendiri, kemudian melakukan check-in online, lalu dapat memberikan feedback atas pengalaman setelah menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian untuk Baik, terima kasih. Cukup, Mas. Cukup, terima kasih. Selanjutnya ada 030, silakan. Baik Pak, saya mulai dari deskripsi. Jadi untuk deskripsi itu isinya adalah penjelasan dari flight booking sistemnya sendiri. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke identify stakeholder. Yang pertama itu ada pengguna, kemudian ada maskapai penerbangan, bank, bandara, regulator, sama agen perjalanan. Untuk define the scope-nya, itu ada manajemen profil pelanggan, ada pencarian tiket penerbangan, kemudian ada fitur tambahan, transaksi, notifikasi, perubahan jadwal, pelaporan, pemeliharaan, keamanan, dan privasi, terus ada layanan pelanggan. Terus untuk teknik elisitasinya, yang pertama untuk pengguna itu ada wawancara, observasi, sama kuesioner, kemudian maskapai penerbangan itu ada observasi dan dokumen analis. Kemudian untuk bank ada observasi dokumen analis. Kemudian bandara dan penyedia layanan khusus itu ada wawancara, observasi, dan survei. Untuk regulator itu cuma ada dokumen analis. Kemudian untuk agen penerbangan itu ada observasi dan dokumen analis. Nah, untuk user story-nya yang pertama untuk pengguna, di mana dapat mencari penerbangan dengan mudah menggunakan fitur pencarian yang intuitif, sehingga saya dapat menemukan pilihan penerbangan yang tepat untuk keperluan saya. Kemudian dapat memilih kursi yang diinginkan dengan mudah saat melakukan pemesanan penerbangan. Kemudian menerima konfirmasi pemesanan penerbangan secara instan setelah melakukan pembayaran. Kemudian membatalkan pemesanan penerbangan dengan mudah jika ada perubahan rencana atau keadaan darurat yang tidak dapat dihindari. Kemudian ada status penerbangan saya secara real time untuk memastikan kapan saya harus tiba di bandara dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum keberangkatan. Kemudian untuk user story maskapai penerbangannya itu menyediakan pemesanan tiket pesawat yang efektif dan nyaman bagi pelanggan. Kemudian memastikan pelanggan dapat memilih kursi yang nyaman. Habis itu menampilkan harga tiket dari setiap maskapai penerbangan yang akurat. Baik, terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada 092, silakan.
Baik Pak, terima kasih. Saya mulai dari deskripsi, di mana namanya adalah Transfly, adalah sebuah aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pengguna dalam melihat-lihat atau melakukan pemesanan tiket transportasi udara secara online, baik penerbangan domestik maupun internasional. Lalu untuk identify stakeholder, di sini ada 4, di mana ada pelanggan, lalu ada maskapai penerbangan, lalu ada payment gateway, sama 4 dinas terkait. Lalu untuk define in scope-nya ada 6. Pertama yaitu pemesanan tiket penerbangan, di mana sistem pemesanan ini penerbangan memungkinkan pengguna untuk memesan atau melihat-lihat penerbangan mulai dari maskapai penerbangan, jadwal penerbangan, kelas penerbangan, hingga tiket penerbangan, lalu tempat duduk dan keberangkatan serta tujuan. Lalu untuk pembayaran, yaitu sistem pembayaran harus menggunakan metode pembayaran secara virtual. Lalu untuk ada pemberitahuan ketiga, setelah pelanggan berhasil melakukan pemesanan, maka akan memberitahukan mengenai tiket digital. Lalu pengaturan profil, di mana sistem harus bisa membuat pelanggan mengatur profil data pribadinya sendiri. Lalu ada 5, keamanan dan privasi. Sistem menjamin keamanan data dari pengguna. Lalu ada riwayat pemesanan, di mana sistem dapat menampilkan riwayat pemesanan tiket penerbangan yang sudah pengguna pesan sebelumnya. Lalu di sini ada choose election, di mana stakeholder 1 yaitu pelanggan, untuk tekniknya wawancara dan observasi. Lalu untuk maskapai penerbangan, untuk stakeholder 2 maskapai penerbangan ada observasi sama dokumen analis. Untuk stakeholder 3 payment yaitu ada observasi dan dokumen analis. Untuk stakeholder 4 yaitu ada dinas terkait, yaitu tekniknya dokumentasi analis. Mungkin sampai situ cukup aja ya. dulu. Terima kasih. Baik, Pak. Selanjutnya ada selanjutnya ada 051, silakan. Pak, suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, untuk identify stakeholder-nya ada pelanggan, lalu maskapai penerbangan, regulator, dan penyedia jasa pembayaran. Nah, untuk define scope-nya itu ada pencarian tiket penerbangan, lalu ada pemesanan, pilih metode pembayaran, lalu konfirmasi pemesanan, perubahan jadwal dan pembatalan, riwayat penerbangan, pelaporan, keamanan dan privasi, dan customer service. Nah, untuk elicitation tekniknya, untuk stakeholder 1 pelanggan itu saya menggunakan wawancara dan observasi. Lalu untuk stakeholder 2 yang maskapai penerbangan itu saya menggunakan observasi dan dokumen analis. Nah, stakeholder 3 regulator ini saya menggunakan dokumen analisis, dan stakeholder 4 itu juga menggunakan dokumen analisis. Ya, mungkin sampai situ sih, Pak. Oke, terima kasih. Masih, Pak. Selanjutnya ada 054, silakan. Baik Pak, apa suara saya Terdengar? kedengaran? Oke, silakan. Baik, di sini saya melanjutkan progres yang kedua. Untuk yang identifikasi stakeholder, di sini saya tambahkan untuk pihak keamanan. Yang define the scope, di sini ada 5. Yang pertama itu fitur utama, yang kedua registrasi pelanggan, yang ketiga pembayaran dan konfirmasi, yang keempat itu administrasi dan analitik, yang kelima itu keamanan. Untuk yang elisitasi tekniknya di sini ada 5 juga. Yang pertama itu yang pelanggan ini ada 3, yang maskapai penerbangan itu ada 2, yang regulator ada 1, penyedia pembayaran di sini ada 2, pihak keamanan ada 3. Untuk yang user story sama yang lainnya masih belum, Pak. Oke. Dilanjutkan sampai ke pengujian. Terima kasih. Baik, Pak. Kemudian selanjutnya ada 006, silakan. Baik, Assalamualaikum. Suara saya apa sudah terdengar, Pak? Terdengar, silakan.
Baik, jadi saya akan progres pertama. Jadi dari pertama itu saya menjelaskan dari deskripsi di sini flight booking sistemnya itu adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memesan tiket secara online. Aplikasi ini biasanya terdiri dari beberapa fitur utama, seperti pencarian jadwal penerbangan, pemilihan kelas dan tempat duduk, pembayaran tiket secara online, dan pengiriman tiket ke email atau mobil pengguna. Lalu di sini saya menjelaskan identifikasi dari stakeholder-nya itu ada 5 stakeholder. Yang pertama itu pengguna itu sendiri, yang kedua itu ada agent tour, yang ketiga ada agen pembayaran, yang keempat ada maskapai, dan yang kelima ada pemerintah. Baik, selanjutnya itu mengidentifikasi ruang lingkup. Jadi di sini saya menggunakan 6 ruang lingkup. Jadi yang pertama itu ada fungsi dan fitur, yang kedua itu ada platform dan lingkungan, yang ketiga itu ada pengguna, yang keempat itu ada integrasi, yang kelima ada keamanan, dan yang keenam adalah waktu dan biaya. Fungsi dan fitur sendiri itu aplikasi flight booking system harus memiliki fungsi dan fitur yang memungkinkan pengguna untuk reservasi tiket pesawat secara online, termasuk melakukan registrasi pengguna, pencarian penerbangan, pemilihan penerbangan, pemesanan tiket, konfirmasi, dan pengiriman tiket, dan manajemen pemesanan. Sedangkan untuk platform lingkungan itu adalah aplikasi sistem pemesanan penerbangan harus dibangun untuk bekerja pada platform lingkungan yang ditentukan, seperti desktop, seluler, dan web. Di sini saya menggunakan untuk mobile. Lalu di sini ada dari pengguna itu sendiri ditunjukkan yang ingin memesan tiket secara online. Untuk integrasi aplikasi flight booking system harus terintegrasi dengan sistem penerbangan lainnya seperti manajemen reservasi penerbangan, sistem pembayaran, dan sistem informasi penerbangan. Oke, Untuk cukup. Terima kasih. keamanannya, ya, baik Pak. Selanjutnya terakhir ada 017, silakan. Baik, sebelumnya mohon maaf terlebih dahulu Pak. Apa suara saya kedengaran Pak? Dengar jelas. Ya baik. Di sini yaitu untuk requirement elicitasinya, saya langsung masuk ke bagian identifikasi stakeholder. Jadi daftar stakeholder saya itu ada 4. Yang pertama itu ada pelanggan. Jadi pelanggan ini adalah orang yang menggunakan sistem untuk mencari, memilih, dan memesan pesawat. Yang kedua ada maskapai penerbangan, yaitu orang yang menyediakan jasa penerbangan, jadwal penerbangan, dan harga tiket yang dapat dipesan melalui sistem. Yang ketiga ada regulator, yaitu orang yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi layanan penerbangan, termasuk dalam penggunaan sistem pemesanan penerbangan. Dan yang keempat ini ada pengembang sistem, yaitu orang yang bertanggung jawab atas pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian sistem pemesanan penerbangan ini. Untuk event scope-nya yaitu atau ruang lingkup dari proyeknya, yang pertama ada pencarian penerbangan. Jadi sistem ini dapat menyediakan informasi tentang jadwal penerbangan, rute yang tersedia dari berbagai maskapai penerbangan. Yang kedua ada pemesanan tiket. Sistem memungkinkan pengguna untuk memesan tiket pesawat secara online dengan mengisi formulir pemesanan dan melakukan pembayaran melalui metode pembayaran yang sudah tersedia. Yang ketiga ini ada informasi penumpang, yaitu sistem mengumpulkan informasi pribadi penumpang seperti nama lengkap, tanggal lahir, nomor paspor, dan informasi kontak. Yang keempat ini ada konfirmasi pemesanan. Jadi sistem mengirimkan konfirmasi pemesanan melalui email atau pesan teks, termasuk informasi rincian penerbangan dan nomor tiket. Kelima ini ada pengelolaan perubahan. Jadi sistem memungkinkan pengguna untuk mengubah jadwal atau rute penerbangan dengan menghubungi layanan pengguna, layanan pelanggan, atau melakukan perubahan melalui situs web. Yang keenam ini ada pembatalan tiket. Sistem memungkinkan pengguna untuk membatalkan tiket pesawat dengan memberikan alasan pembatalan dan memproses pengembalian uang jika berlaku. Yang ketujuh ada pelacakan penerbangan. Nah, sistem memberikan informasi tentang status penerbangan termasuk informasi keterlambatan atau pembatalan. Yang kedelapan ada penanganan keluhan. Sistem memberikan layanan pelanggan dan menangani keluhan atau masalah yang mungkin terjadi selama proses pemesanan tiket atau saat penerbangan. Nah, untuk teknik elisitasinya yaitu untuk yang pelanggan, yaitu ada wawancara, observasi, dan kuesioner. Untuk yang maskapai penerbangan ada dokumen analisis, observasi. Untuk regulatornya ada dokumen analisis, dan untuk pengembang sistemnya ada dokumen analisis sama mungkin observasi juga nanti Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Nah ini, sudah. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Dilanjutkan sampai pengujian. Siap. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum.